minggu online. Sebelum melakukan ibadah sekolah minggu online, kita awali dengan berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru ini. Dan terima kasih karena kami semua bisa melakukan ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu online ini dari pertama hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Selamat pagi adik-adikku. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat bukan? Kak Ida akan sampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini, tetapi terlebih dahulu mari Kak Ida ajak untuk berdoa. Mari adik-adik berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap terima kasih buat anugerah-Mu. Kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah dan boleh dengar-dengar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk boleh mendengarkan dengan baik. Kami mohon kuasa Roh Kudus memimpin ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi ini Kak Ida akan lanjutkan cerita minggu lalu, di mana Esau masih marah kepada Yakub.
Esau berniat untuk membunuh adiknya yang telah menipunya. Masing-masing mereka menjalani hidup terpisah bersama keluarga mereka sendiri di tempat yang berbeda. Meskipun begitu, kedua saudara kembar ini hidup tidak merasa tenang. Tidak ada kedamaian di dalam hati mereka. Persoalan 20 tahun yang lalu belum juga selesai, di mana Esau marah kepada Yakub. Yakub mengirimkan utusan untuk melakukan perdamaian antara Esau dan Yakub. Dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan 20, di sana dikatakan Yakub berbaikan kembali dengan Esau. Yakub berinisiatif rindu untuk berdamai dengan kakaknya Esau. Adik-adik, coba perhatikan video berikut ini. Duduk tenang ya. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, Untuk mendapat kasih tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu,
sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Selama perjalanan mendekati Esau, Yakub pun berjalan bersujud sampai ke tanah Sebanyak 7 kali. Esau pun berlari mendapatkan Yakub, dipeluknya Yakub erat-erat dan diciumnya. Menangis-nangislah mereka berdua, saling bermaaf-maafan. Pelajaran apa hari ini yang kita dapat? 1. Kita diajarkan kita tidak boleh berbuat curang, menipu, ataupun berbohong kepada orang tua kita. Pelajaran yang kedua, kita diajarkan supaya kita saling memaafkan sebagai sesama saudara. Kita hidup berdamai dengan mereka. Pelajaran yang ketiga, kita harus berani meminta maaf jika kita salah dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan suka dan mengasihi anak-anak yang mau berdamai dengan orang lain yang sudah berbuat jahat kepadanya. Sebelum bertemu dengan Esau pun, Yakub berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pun menolongnya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini yang sedang sakit hati, marah, kecewa dengan saudaramu, orang tuamu, tetanggamu, ataupun sahabatmu, tetap ingat satu hal, ketika kita mau berinisiatif, mau merendahkan hati kita, mau menjalin hubungan yang baik dengan seseorang, ataupun hidup berdamai dengan semua orang, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Ingat, kita harus belajar dari Yakub dan Esau. Mereka mau saling mengasihi, saling mengampuni sebagai saudara. Tidak boleh ditampung amarahnya, tidak boleh dendam satu dengan yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup damai dengan semua orang. Saudara kita, mama, papa, ataupun tetangga kita, dengan sesama kita, supaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani 12 ayatnya ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kaidah ulangi lagi, Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayo, Kaidah ajak berdoa. Bapa, terima kasih
Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh belajar untuk saling mengasihi, saling mengampuni, seperti Tuhan sendiri yang menjadi teladan bagi hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Hai, tiba saatnya kita ada di aktivitas. Aktivitas minggu ini kita akan buat gelang ya. Yang kita butuhkan adalah kertas lipat dan juga lem. Nah, ini Kak Evi praktekkan dulu ya. Dilipat dulu seperti ini. Satu sisi sama. Terus dilipat lagi. Dikasih jarak ya. Dikasih jarak seperti ini, terus lipat kecil, dilipat kecil lagi. Nah, sampai kecil seperti ini, baru kita lem. Setelah dilem, direkatkan dulu, dilem lagi. Nah, jadi seperti ini. Terus yang ujung sampai ujung kita kaitkan, kita lem juga ya adik-adik. Tidak dilem juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Nanti jadinya akan jadi seperti ini. Ya, ada tulisannya, ayat hafalannya jangan lupa ya. Nah, oke. Dikirim ke guru kelasnya masing-masing ya. Oke, sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.